sanak sadonyo, perkenalkan nama Ambo Namira Ramadhani. Ambo sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membahas suku Minangkabau. Siapa saja sih sanak-sanak Ambo? Halo Sana, perkenalkan nama Ambo Aruma Ayu Wulandari. Halo Sana, perkenalkan nama Ambo Mila Amalia. Halo Sana, perkenalkan nama Ambo Ayla Novianti. Nah, sanak Ambo selanjutnya adalah Halo Sana, perkenalkan nama Ambo yaitu Vika Sliman Salsabila. Perkenalkan nama Ambo Edia Micesa Fitri. Perkenalkan nama Ambo Aditya Rifandi. Nah, tersisa sanak awak adalah Halo Sana, perkenalkan nama Ambo Rehana Raisa. Halo sanak sadonyo, Ambo akan menjelaskan mengenai suku Minangkabau. Yang dimana suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat. Suku Minangkabau kok banyak bana macamnya, terutama Minangkabau. Minangkabau sendiri mayoritasnya itu di Padang. Minang artinya ibu, Kabau artinya kerbau. Nah, selanjutnya yang akan lebih jelas mengenai suku Minangkabau akan dijelaskan oleh sanak Ambo, yaitu Suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat. Tepatnya di daerah Darat Minangkabau seperti tanah datar Jo Agam. Asal usul nama Minangkabau adalah Kaba adu Kabau antara orang Minang Jo pasukan dari Jawa. Orang Minang punya adat matrilineal, artinya garis keturunan diambil dari pihak ibu. Adat Minang bersandi agama Islam seperti pepatah, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Ini orang Minang dikenal sebagai orang rantau, tapi di mana Jo berada, dimanapun berada, agama Jo budaya tetap dijaga. Sekian dari saya. Sampai ketemu. Nah, selanjutnya adalah wujud artefak Minangkabau yang akan dijelaskan oleh sanak Ambo. Halo semua sanak kasadonya, di Siko Ambo Mila Amalia akan menjelaskan kepada sanak kasadonya tentang rumah gadang. Yang dimana rumah gadang itu adalah rumah adat atau adai orang Minangkabau, yang dimana memiliki arsitektur yang sangat unik sekali teman-teman. Nah, jadi arsitektur dari rumah gadang itu adalah yaitu memiliki bentuk atau itu berbentuk meruncang dan menajam serta melengkung ke ate gitu. Nah, jadi rumah adat orang Minang juga di Sobui di orang Minangkabau itu berbentuk kapal, yaitu perahu yang memanjang ke samping. Nah, setelah itu ukiran-ukiran yang ada di rumah gadang itu memiliki bentuk-bentuk yang kayak daun, bunga, serta jo hewan. Nah, dan juga jendelanya sangat unik teman-teman, yaitu indak lorui yang dimana itu memanjang ke samping juga. Jadi sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya wujud artefak, yaitu baju adat Minangkabau yang akan dijelaskan oleh sanak Ambo. Nah, baju adat Minangkabau disabit baju kuruang. Baju adat iko biasanya dipakai bersama kain songket atau kain tenun nan indah. Baju adat laki-laki disabui baju kuruang, biasanya dipakai bersama celana panjang dan aksesoris lainnya. Baju adat iko mempunyai nilai-nilai filosofis dan dalam dan memiliki identitas budaya nasional Indonesia. Sekian dari Ambo, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah wujud artefak, yaitu perhiasan yang akan dijelaskan oleh sanak Ambo. Nah, di sini Ambo akan menjelaskan tentang perhiasan yang digunakan oleh orang-orang Minang. Nah, yang pertama itu ada sentiang. Sentiang ini mahkota besar yang digunakan oleh pengantin wanita atau yang disebut dengan anak daro. Nah, mahkota ini melambangkan sebagai tanggung jawab besar yang akan diemban oleh wanita Minang sebagai seorang istri dan ibu. Nah, sentiang ini dibagi menjadi dua, yaitu sentiang gadang dan sentiang ketek. Sentiang gadang artinya sentiang megah dan besar, sedangkan sentiang ketek yang berarti sentiang kecil. Nah, yang kedua ada destar atau ikat kepala songket yang digunakan pria saat melakukan upacara adat. Nah, yang ketiga ada dukuh atau kalung. Kalung ini melambangkan sebagai bahwa wanita Minang selalu berada dalam lingkaran kebenaran.
Duku ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dukuah nasura, yang artinya motif kalung dengan motif nasura. Yang kedua, dukuah palam, artinya kalung yang berbentuk buah pala. Yang ketiga, dukuah uang dukat atau kalung yang dihiasi koin-koin emas atau yang disebut dengan uang dukat. Nah, yang ketiga itu ada bros Minang. Bros dengan bentuk bulan sabit yang menandakan atau dengan makna simbolisme orang budaya orang Minang. Selanjutnya itu ada galang atau yang disebut dengan gelang. Nah, yang terakhir itu ada tending atau yang disebut dengan ikat pinggang logam yang terbuat dari logam, biasanya perak yang selalu diukir. Baiklah, sekian dari Ambo. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah pepatah Minang yang akan dijelaskan oleh Sana Ambo. Yo Sana, Ambo akan menjelaskan pepatah Minang yang sudah ada sejak lama. Yang pertama, nan sabana pandai indah tak buat dinarami. Artinya, orang yang pandai tidak akan menonjolkan diri di keramaian. Maksudnya ialah orang yang pandai atau berilmu tidak perlu pamer, karena kebijaksanaannya akan terlihat dari tindakan dan ucapan. Nah, yang kedua, baret sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksudnya ialah segala bentuk kesulitan dan kebahagiaan ditanggung bersama-sama. Hal ini menekankan nilai gotong royong dan solidaritas. Yang ketiga, elok nagari karena adat, elok kato karena mufakat. Artinya, indahnya negeri karena adat, indahnya perkataan karena mufakat. Maksudnya ialah keharmonisan dan keindahan bisa terwujud bila adat dijunjung tinggi dan keputusan diambil secara musyawarah. Sekian pepatah dari Minang yang Ambo sampaikan. Dadah. Nah, selanjutnya Sana Ambo yang akan menjelaskan mengenai makanan khas Minangkabau. Halo Sana. Nah, di sini Ambo akan menjelaskan tentang makanan khas di Minangkabau. Nah, banyak nih, contohnya rendang, ada sambal lado, ada soto padang, ada gelamai, dan ada gulai itik atau ikan sambal pade, dan berbagai macam banyaknya lagi. Tapi saya akan menjelaskan tentang rendang, yang dimana rendang ini banyak isinya, contohnya seperti ayam, daging kerbau, atau daging sapi. Dimana letak keunikan rendang ini sebagai ciri khasnya Minang yaitu cara masaknya, dimana banyak isi rempah-rempah seperti kunyit, cabai, dan lain-lainnya. Dimana rempah-rempah ini akan membuat adonan itu yang pertama itu pasti membentuk gulai. Nah, lama-kelamaan dimana dia itu akan berbentuk coklat-coklat pekat yang terasa pedas dan asin. Di sanalah terletak khas dan keunikan dari rendangnya tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang makanan khas dari Minangkabau. Nah, selanjutnya Sana Ambo yang akan menjelaskan mengenai kebudayaan Minangkabau. Halo Sana, Ambo akan menjelaskan kebudayaan tadi. Nan pertama yaitu tari piring. Tari piring ko biasanya di mana awak menari yaitu memegang piring di tangan awak. Tapi ada juga nan menginjak-injak piring tersebut menjadi hancur. Nah, biasanya ko tari piring ko sebagai rasa syukur awak atas hasil panen-panen awak kepada Tuhan. Tetapi di zaman kini ko tari piring biasanya sebagai seni atau pentas seni. Tetapi ada juga yang dijadikan tari piring ko sebagai pembuka pada saat baralek gadang orang Minang. Nah, yang kedua yaitu pacu jawi. Nah, di mana jawi-jawi ko berpacu, siapa nan copek dulu itulah akan menjadi juaranya. Biasanya itu sebagai rasa syukur awak terhadap hasil panen yang telah awak terima, yaitu pemberian Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu balimau. Balimau ko di mana awak mandi yaitu bersama-sama ataupun secara sendiri yaitu sebelum puasa bulan Ramadan. Nah, biasanya balimau ko untuk mensucikan diri awak dari dosa-dosa yang telah awak perbuat. Nah, mandi balimau ko biasanya yaitu di sungai-sungai dan juga di tempat-tempat lainnya. Nah, sekian materi yang dapat awak jalehan. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ambo dan Sana Ambo akan menyanyikan lagu daerah Minangkabau
yaitu Kampuangan Jawa di Mato. 1, 2, 3. Kampuangan Jawa di Mato, ulang sansai bakulia, takkan ajo kawan-kawanan lamo, sake basul yang sulia, pandu duanya nan elo, nasuko gagotong royong, ko susah samo diraso, dan takana jo kampuang, takana jo kampuang, Indo ayah adik sadonyo, raso manimbau dan pulang, dan takana jo kampuang. Sekian. Nah, Ambo tutui dan Ambo ucapkan terima kasih kepada kelompok Ambo yang telah menjelaskan materi mengenai suku Minangkabau. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Ambo tutui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.